Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati menyertai kita semuanya. Pengajaran kita kali ini dari Injil Yohanes pasal keempat mengenai Tuhan Yesus dan wanita Samaria. Mari kita baca langsung mulai dari ayat yang pertama, ayat ke-1 ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar Dia memuridkan dan membaptis lebih banyak daripada Yohanes, sekalipun yang membaptis bukanlah Yesus sendiri, melainkan para muridnya. Dia meninggalkan Yudea dan berangkat lagi ke Galilea. Dia harus melintasi Samaria ya. Kemudian dia tiba di sebuah kota Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang telah Yakub berikan kepada Yusuf anaknya. Di sana ada sumur Yakub. Sebab itu, karena perjalanan, Yesus duduk di tepi sumur itu. Waktu itu kira-kira jam 12 siang. Nah, ini masuk pada percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ya, di ayat yang ke-7. Datanglah seorang wanita Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Adapun para muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi meminta minum dari aku seorang wanita Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Ini jawab Tuhan Yesus ya, di ayat ke-10. Yesus menjawab, "Kalau saja engkau tahu karunia Elohim dan siapa yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia pun memberikan kepadamu air hidup." Nah, ini ngomongin tentang air kehidupan. Luar biasa. Wanita itu berkata, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini dalam. Dari mana engkau mendapatkan air hidup?" Nah, perempuan Samaria ini masih belum paham ya, masih belum ngerti. Apa maksudnya sih? Yang dipikir ya air minum biasa itu untuk diminum gitu loh. "Adakah engkau lebih besar daripada Yakub, bapa kami, yang telah memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum daripadanya bersama anak-anaknya dan ternaknya?" Yesus menjawab, "Siapapun yang minum air ini, ia akan haus lagi. Air-air biasa yang ada di sumur yang kita minum itu loh, air mineral itu. Orang yang minum itu, ia akan haus lagi dan setiap hari seperti itu. Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal." Ini air kehidupan yang akan membawa kita sampai hidup yang kekal. Tidak binasa. Kalau orang manusia biasa ini makan, minum, ya makanan biasa itu, minuman biasa itu, setelah itu apa? Mati, udah selesai mati. Tetapi kalau kita minum yang diberikan Tuhan Yesus Kristus ini, air kehidupan ini, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Wanita itu berkata, "Tuan, berilah aku air itu, agar aku tidak haus dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk menimba air." Yesus berkata,
Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Wanita itu berkata, Aku tidak punya suami. Yesus berkata, Benar katamu, aku tidak punya suami. Tuhan Yesus sudah tahu kehidupan perempuan itu seperti apa itu. Sebab engkau pernah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang engkau miliki bukanlah suamimu. Engkau telah berkata benar. Jadi sudah punya suami, kemudian pergi, punya suami lagi, pergi, punya suami lagi, dan suami yang sekarang itu bukanlah suaminya. Karena apa? Suami yang asli ya suami yang sah yang pertama itu. Tuh. Wanita itu berkata, Tuan, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu berkata bahwa di Yerusalem adalah tempat orang harus menyembah. Yesus berkata, Hai wanita, percayalah kepadaku, akan segera tiba waktunya kamu menyembah Bapa tidak di gunung ini, tidak pula di Yerusalem. Jadi tidak berlokasi di mana kita menyembah Sang Pencipta. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan berasal dari orang Yahudi. Jadi bukan berasal dari bangsa-bangsa lain yang di luar daripada itu, gitu loh. Oke? Namun akan segera tiba waktunya, dan itu adalah sekarang. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Nah, jadi kalau kita mau menyembah Sang Pencipta, menyembah Bapa, harus menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Jadi Sang Pencipta itu adalah roh. Elohim itu roh. Bukan benda mati, contoh batu. Kita harus menyembahnya di gunung mana, atau di bukit mana, atau di lembah mana. Enggak. Elohim itu roh. Oke? Dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Wanita itu berkata, Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang, dan bila Dia datang, Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Yesus berkata, Akulah Dia yang sedang berbicara kepadamu. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang sudah jauh-jauh hari dinubuatkan oleh para nabi. Kedatangan Sang Firman Bapa ke dunia ini, Putra Tunggalnya, yang akan memberikan air kehidupan. Jadi teman-teman saudaraku semuanya, kita harus minum air kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus ini, yang akan membawa kita sampai pada kehidupan yang kekal. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video singkat kita kali ini, pengajaran mengenai air kehidupan, percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa tekan tombol subscribe-nya, bisa like, bisa ketik di kolom komentar kalau ada tanggapan. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.